Ini panelis yang akan memberikan pertanyaan adalah Dadang Trisasongko yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Etik ICW tahun 2020-2024, pendidikan terakhir S1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Abdul Majid Salatu, pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin dengan pendidikan terakhir MA Economics University of the Philippines. Kita langsung mulai membacakan pertanyaan untuk pasangan calon undian pertama, yakni pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan D. Saya sudah dapatkan amplop di samping kanan saya. Amplop D. Ini masih tersegel, amplop D. Rapat, saya buka. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja pemerintah. Pertanyaannya, apa gagasan kandidat dalam mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja pemerintah daerah? Silahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua KPU, Bawaslu, dan panelis yang saya hormati, seluruh warga Makassar. Apa kabar Makassar malam ini? Teknologi informasi telah kita jalani bersama. Kita berada dalam 4.0. Oleh karena itu, untuk pengelolaan tata kelola birokrasi yang baik, maka pertama tentu kita akan melakukan transparansi daripada seleksi dan promosi ASN di Kota Makassar. Kemudian bagaimana kita terapkan e-budgeting dan e-planning yang terkoneksi di antar SKPD dan juga terkoneksi dengan Bappenas. Dan sekarang ini sudah diterapkan bahkan terkoneksi sampai dengan KPK. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa kita lakukan dengan elektronik yang menggunakan sistem teknologi yang bisa diakses oleh semua pihak. Nah, sekarang kita tidak boleh melakukan secara manual untuk pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, e-katalog menjadi kunci sukses daripada transparansi dan keterbukaan ini untuk menghindari daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Waktu Anda habis, Paslon 2. Terima kasih. Silakan Paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Makassar yang kami sayangi, yang kami cintai, untuk Paslon 2 kami ingin menanyakan, ada ungkapan seorang cerdas bahwa the man behind the gun. Tentunya sangat tergantung apa yang kita lakukan, bagaimana menciptakan suasana, bagaimana membuat SDM itu kompatibel dengan ICT yang memang kita sudah rencanakan. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau Anda insya Allah terpilih sebagai wali kota atau wakil wali kota? Kalau kami insya Allah akan mereformasi duluan bagaimana SDM sehingga mereka bisa melaksanakan tugas itu sehingga mampu betul-betul mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan IT. Waktu Anda habis, Paslon 3 silahkan. Paslon 4 menanggapi. Waktu Anda 45 detik dari Anda berbicara. Saya hanya menanggapi bahwa digital dan teknologi di pemerintahan masih terkesan komputerisasi. Seharusnya lebih jauh lagi. Apa yang Paslon 2 menyatakan tadi, saya menganggap itu masih komputerisasi. Belum pada proses digitalisasi yang terkoneksi berdasarkan big data, artificial intelligence, dan Internet of Things. Jadi prinsip saya bahwa proses ke depan harusnya lebih maju lagi dari sekedar komputerisasi. Cukup.
Baik, terima kasih. Lanjut Paslon 1, silahkan menanggapi. Waktu Anda 45 detik dari Anda berbicara. Sesuai dengan visi misi kami, percepatan tata pemerintahan yang sombre dan smart, jauh dari indikasi korupsi dan perkembangan zaman saat sekarang ini, suka tidak suka memang kita harus hidup di tengah digitalitas. E-government yang benar itu dimulai dari e-planning, e-recruitment, dan e-budgeting, di mana dengan digitalisasi tentunya semua kebocoran-kebocoran itu bisa diminimalisir, begitu juga dengan maladministrasi yang ada. Baik, terima kasih Paslon 1. Kita lanjutkan kepada Paslon 2, silakan untuk menanggapi kembali pertanyaan dari ketiga paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Memang kondisi IT yang kita miliki sekarang masih harus dibenahi total. Di mana dulu Makassar itu mencoba membuat aplikasi atau sistem yang terkoneksi. Tapi sampai dengan saya pensiun 1 Agustus 2020 itu tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya bersama Pak Munafri bertekad untuk melakukan pembenahan total dalam sistem digitalisasi IT pemerintah Kota Makassar ke depan. Apabila kami dipercaya oleh rakyat Makassar untuk memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma tadi, saya tidak bisa menarik apa yang dipertanyakan. Karena hanya menjelaskan tentang digitalisasi, bukan digitasimu, tapi digitalisasi. Saya benarkan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Fatma. Jadi Makassar sekarang ini masih semi manual memang. Walaupun pernah digagas oleh Pak Dhani dan Pak Ical bagaimana menggunakan Makassar sebagai smart city, tetapi itu tidak bisa berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Sehingga kami akan melakukan perbenahan sebaik-baiknya insya Allah di masa yang akan datang kalau kami dapat kesempatan dan dipercaya oleh rakyat Makassar. Dan insya Allah ketika Allah menghendaki kami memimpin kota Makassar. Baik, sudah cukup. Terima kasih Paslon 2. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan untuk pasangan calon undian kedua, yakni pasangan calon nomor urut 1 dengan amplop A. Saya tunjukkan amplopnya A, masih tersegel rapat. Kita buka. Kepala daerah sering harus menghadapi permintaan dari para pendukungnya. Misalnya meminta jatah proyek atau minta jatah jabatan penting di jajaran birokrasi. Ini akan menyulitkan posisi kepala daerah yang ingin secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di daerahnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kandidat atas berbagai permintaan seperti itu? Apa langkah-langkah konkret kandidat untuk memastikan independensi kepala daerah dan jajaran birokrasi agar tetap bisa dipertahankan dalam mengambil keputusan? Baik, silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rakyat Makassar yang saya hormati dan seluruh hadirin di studio yang saya banggakan. Yang pertama adalah untuk membuat sebuah pemerintahan yang bersih, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan tadi menyangkut nepotisme. Yang pertama, hindari konflik of interest. Konflik of interest itu dimulai dari pemimpinnya, di mana pemimpin dijauhkan dari konflik interest, dari keluarga, dari teman-teman, dari yang lain. Buat sistem yang transparan. Kami telah mempraktekkan selama ini selama 5 tahun. Saya sebelumnya konsultan Kota Makassar, yang kemudian saya menghold bisnis saya di Kota Makassar, melarang mereka untuk masuk ke Kota Makassar karena saya tidak mau ada konflik interest. Artinya beri contoh. Pemimpin atau wali kota harus memberi contoh. 5 tahun sudah alhamdulillah menjadi bahagian daripada contoh-contoh yang baik dari pemerintahan soal open dan transparansi government. Dan kami mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Singapura
soal open dan transparansi government. Apapun prosesnya yang kami selama 5 tahun alhamdulillah sudah menjadi bahagian daripada Makassar menjadi nomor 1 di Indonesia, diawali dari transparansi dan open government. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 1. Silahkan kami persilahkan untuk Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Fatma. Ketika Ibu menjadi wakil wali kota, jika seandainya Ibu Bapak yang terpilih sebagai pasangan terpilih, maka bagaimana Ibu bisa menghindari agar Makassar tidak dilabelkan sebagai kota terkorup sebagaimana yang pernah diangkat oleh media nasional, yaitu Kompas.com yang meletakkan Makassar sebagai kota terkorup kedua di Indonesia, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi. DPP. Ya, Cukup? silakan. Kami berikan kesempatan untuk Paslon 3 untuk menanggapi. Silahkan, waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih moderator. Saya mau ingin tanyakan bahwa bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan Dwi Tunggal di zaman Pak Dhani menjabat. Yang kedua adalah ada hal yang menarik dalam kepemimpinan pasangan paslon nomor 1 menjabat, yaitu banyaknya PLT eselon 2 yang menjabat. Kenapa, atas dasar pemikiran apa dari paslon nomor 1 mengadakan seperti itu? Tidak menetapkan secara tepat, maksudnya tidak mem-PLT-kan lagi kepala-kepala yang eselon 2 di Kota Makassar. Terima kasih. Cukup, terima kasih Paslon 3. Silahkan Paslon 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin menanggapi Pak Dhani, aparatur sipil negara merupakan sumber daya strategis dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Namun keberadaan mereka kadang-kadang sering salah kelola yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti dalam kebijakan penempatan mereka, rotasi, promosi, dan pembinaan mereka. Nah, menurut Pak Dhani, Pak Bu Fatma, bagaimana seharusnya potensi ASN ini seharusnya lebih dikelola lagi oleh pemerintah ke depannya, supaya mereka pun juga tidak salah nanti gara-gara apa mereka ditempatkan di tempat mana gitu. Terima kasih. Cukup, baik, terima kasih Paslon 4. Kami persilakan Paslon 1 untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan ketiga paslon lainnya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya rasa Pak Rahman begitu juga dengan calon nomor 3 tentunya sangat tahu implementasi reformasi birokrasi pada era Pak Dhani Pomanto yang memimpin Kota Makassar. Buktinya 4 kali berturut-turut mendapatkan WTP. Ini adalah penghargaan. Begitu juga dengan mendapatkan predikat kota berkinerja terbaik nomor 1 di Indonesia. Dan juga pada tahun 2019 Pak Dhani membawa Kota Makassar mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Parasamia Purnakarya Nugraha. Sehingga apa yang disampaikan tadi paslon nomor 2 tentang ada korupsi atau apa, saya rasa ini adalah jawabannya, bahwa kita sudah beberapa mendapatkan penghargaan dan itu adalah bukti nyata. Perlu saya tambahkan bahwa yang tadi yang disebut adalah Corruption Perception Index, CPI namanya. Itu oleh Transparansi Indonesia. Waktu itu disampel 11 kota. Pak Rahman, dulu waktu awal saya menjabat, persepsi kita hanya 36, Pak. 36 adalah angka yang sangat mengerikan. Terakhir kita 53. Dan 53 itu angka yang sudah memenuhi syarat. Bagaimana kita bangkit dari persepsi korupsi itu luar biasa dari persepsi sebelumnya. Baik, terima kasih Paslon 1. Waktu Anda habis. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita akan bacakan pertanyaan untuk pasangan calon undian ketiga, yakni pasangan calon nomor urut 3. Amplop C. Oke, saya perlihatkan amplop C masih tersegel. Kita buka.
Sejumlah kajian penelitian menyimpulkan bahwa produktivitas kerja ASN sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja working environment. Secara terukur apa saja yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki lingkungan kerja di Sekretariat Daerah Pemkot Makassar? Silahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Deng Ical dan Dr. Fadli Ananda jika memimpin adalah menjadi satu kesatuan, Dwi Tunggal pemerintahan yang siap berkolaborasi bersama dengan masyarakatnya, bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusatnya. Setelah itu, kita juga bakal menjadikan Sekretaris Daerah Kota Makassar menjadi CEO, Chief Executive Officer yang mewadahi pemerintahan Kota Makassar. Dan yang ketiga, reformasi birokrasi harus terjadi revolusi akhlak, revolusi mental, dan etika untuk melayani masyarakat Kota Makassar dengan baik dan benar. Sehingga bisa tercapai harus dengan digital melayani. Kita juga berharap nanti percepatan responsif ASN Kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Makassar. Dan yang terakhir adalah kami 3 hari setelah kami dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar, kami bakal melaunching aplikasi Losari, di mana masyarakat harus ambil bagian dalam melihat dan menata kelola Kota Makassar yang sama-sama kita cintai, dan juga melihat dan mengakomodir kondisi-kondisi yang terjadi di Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda habis, silakan kembali ke tempat paslon 3. Kami berikan kesempatan paslon 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya hanya mengatakan bahwa menanggapi pertanyaan materi yang disebutkan oleh paslon 3, bahwa yang ke depan yang paling penting adalah sinergitas antara pengambil kebijakan kaitannya dengan struktur-struktur pemerintahan. Ada perbedaan seakan tidak ada ruang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Itu tidak saling membawahi. Dia hanya berkoordinasi melakukan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pemerintah pusat tidak membawahi provinsi, provinsi tidak membawahi kota. Tapi mereka masing-masing dengan fungsi dan kewenangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 4. Selanjutnya paslon 1. Waktu Anda 45 detik dari mulai Anda berbicara. Tadi sudah dijelaskan dari pertanyaan panelis tadi. Tapi Pak Deng Ical pernah memerintah 4 bulan. Pada saat itu terjadi penurunan daripada kualitas pemerintah kota. Pada saat Deng Ical saya cuti, Kota Makassar itu nomor 1 di Indonesia. Dan kemudian kita dapat adipura 3 kali berturut-turut. Nah pada saat Deng Ical 4 bulan, kita tidak dapat adipura. Yang kedua adalah justru kita turun nomor 2. Tapi begitu kami masuk, kita kembali nomor 1 lagi untuk Kota Makassar. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, kira-kira dari kemampuan dari sejarah tadi, apakah bisa seperti pertanyaan panelis tadi untuk diselesaikan? Terima kasih. Terima kasih, waktu Anda habis. Silahkan paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dua-duanya pernah memerintah, dua-duanya punya kesempatan. Tetapi kenapa dari awal tidak dibangun harmonisasi yang memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah Kota Makassar, kota yang dibangun dengan keakraban. Ini yang terjadi, lari kemana wali kotanya, lari kemana wakilnya. Ada lagi datang wakil calon mantan wali kotanya juga ikut-ikut kadang-kadang. Nah ini yang harus tidak boleh terjadi di Kota Makassar yang seperti ini. Harus kita menjadi satu untuk membawa Makassar bangkit ke depan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih paslon 2. Kita kembalikan ke paslon 3. Silahkan menanggapi 3 pasangan calon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya juga kadang-kadang heran.
seperti mau cuci tangan, seperti memang bukan orang Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar itu dia pasang dadanya, ini yang saya lakukan. Dan kita memang mesti bertanggung jawab. Saya bahkan selalu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan selama 5 tahun itu belum terasa sama sekali oleh masyarakat. Makanya Deng Ical itu berkomitmen dan bertekad untuk mau jadi wali kota. Karena masih banyak sekali hal yang betul harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita punya kemampuan. Tetapi mungkin belum dikasih kesempatan. Jadi memang kesempatan itu harus direbut bersama dengan rakyat semua. Kalau Deng Ical insya Allah diberikan amanah oleh masyarakat Makassar, maka kita akan jadikan Makassar itu betul-betul sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, bahkan Indonesia. Karena semua faktor-faktor produksi, semua potensi-potensi ada di Makassar. Tidak ada yang tidak ada di Makassar. Mari kita semuanya dengan sinergi dan kolaborasi kita, bagaimana supaya kabupaten kota menjadi pendukung kita, menjadi kawasan periferalnya kita, pemerintah provinsi kita bersinergi, pemerintah pusat juga akan mensupport apa yang menjadi potensi di kota Makassar itu, sehingga ke depannya betul-betul Makassar bisa menjadi yang the best seperti sejarah dulu-dulu. Saya juga malu kalau dianggap bahwa apa yang sudah kita lakukan kemarin itu betul-betul belum dirasakan manfaatnya. Karena memang apa yang terjadi, kesenjangan masih sangat tinggi. Percuma banyak uang tetapi kita tidak merasa bahagia dan penuh dengan ketidakadilan atau kesenjangan. Baik, itu yang tidak boleh. Habis. Terima kasih Paslon 3. Pemirsa dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan untuk pasangan calon undian keempat, yakni pasangan calon nomor urut 4 dengan amplop B. Amplop B masih tersegel, saya buka. Baik, interaksi langsung pengguna layanan publik dan pejabat dengan struktur kewenangannya menjadi kendala reformasi birokrasi. Dampaknya tercermin pada masih maraknya biaya-biaya transaksi atau transaction cost. Untuk menekan biaya-biaya transaksi, kinerja reformasi birokrasi seperti apa yang akan mampu dicapai? Baik, silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Akselerasi kinerja yang kita harapkan itu untuk menutup semua ruang-ruang yang bisa melemahkan birokrasi. Caranya menurut kami membawa akselerasi pada 3 hal: kelembagaan, sistem, dan sumber daya aparatur. Kelembagaannya pengorganisasian struktur pemerintah kolaborasikan dengan struktur organisasi kemasyarakatan tingkat RT. Sehingga jarak semakin dekat, kos untuk itu juga semakin sempit. Yang kedua, sistem. Kita pakai artificial intelligence, kita pakai Internet of Thinking, Internet of Things, kita pakai big data. Sehingga tidak ada lagi orang yang berambisi mencari penghargaan. Tidak ada lagi saling menyalahkan di situ. Karena parameternya jelas. Digital itu nggak punya perasaan, tapi dia sistem. Berikut sumber daya aparatur. Kita kuatkan kompetensi aparatur kita pada bidang teknis, leadership, manajerial, dan sosial kultural. Dengan itu, kita bisa menciptakan sebuah pemerintahan yang bisa melayani dengan penuh hati, integritas, berbasis digital, dan cekatan untuk melayani masyarakatnya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 4. Kami persilakan Paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dari mulai Anda berbicara. Saya tadi terkesan dengan apa yang disampaikan bahwa memang menyelesaikan hal-hal seperti itu dengan transparan. Sekali lagi transparansi. Transparansi itu lebih mudah dengan Smart City. Makassar itu nomor 80 di dunia. Sayang sekali tadi Paslon 2 nggak tahu bahwa sistem Smart City kita ini adalah nomor 80 di dunia oleh Smart City Index. Nah, bagaimana tanggapan Paslon 4 dengan konsep-konsep yang baru yang dalam pikiran Paslon 4 untuk memajukan Makassar lebih baik lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, Pak Irman, di Makassar itu pernah terjadi perintah pembatalan 40 SK.
mutasi dengan jumlah total 1.228 orang. Bagaimana mungkin kira-kira Pak Irman bisa membenahi dengan sistem transparansi ketika dihadapkan dengan situasi birokrasi di Makassar sekarang ini yang sampai hari ini belum terposisikan dengan baik diakibatkan karena kekacauan birokrasi pada akhir 2018 masuk ke 2019. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, silakan Paslon 3. Tanggapan Anda. Waktu Anda 45 detik dari mulai Anda berbicara. Pak Irman, kami punya program bagaimana meredistribusi kewenangan. Bagaimana merit system itu diberlakukan, jangan lagi seperti Nagabonar dulu. Ada kopral bisa langsung jadi jenderal dalam waktu yang sekejap. Orang sudah berdarah-darah, berjuang, bekerja, kinerja bagus, tapi tiba-tiba ada orang yang dari kontra langsung bisa jadi kepala dinas. Dan itu tidak boleh terjadi. Sehingga redistribusi bagaimana supaya semua orang-orang terbaik itu kita distribusi kepada pusat-pusat pelayanan di front office-nya kita, di kelurahan. Supaya orang-orang terbaik yang memberikan pelayanan ke kelurahan, ke masyarakat, sehingga kita bisa memberdayakan masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda? Makasih. Terima kasih Paslon 3. Silahkan Paslon 4 langsung menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya mengapresiasi semua apa yang orang lain bikin. Saya mengapresiasi semua produk yang orang lain buat. Karena semua produk dan kinerja orang itu tentu berdasarkan cara berpikir untuk kebaikan banyak orang. Dia akan jadi jahat kalau dia tidak berpikir seperti itu. Dan tentu pemerintah kota punya sistem untuk melunggalkan orang-orang jahat seperti itu. Tetapi di konsep kami, artificial intelligence mengganti manusia untuk memberi parameter yang sesuai norma, sesuai regulasi. Jadi tidak ada lagi distribusi aparatur sipil maupun pelayanan yang sesuai dengan perasaan pemimpinnya, tetapi dia berdasarkan parameter-parameter normatif. Ini birokrasi, Bung, bukan panti asuhan yang penuh dengan perasaan. Ini birokrasi harus parameternya jelas. Merit sistemnya juga jelas. Apapun itu harus dikembangkan dengan baik. Terus bagaimana dengan perasaan aparatur? Kita kembangkan kompetensi sosial kulturalnya untuk meresapi perasaan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan oleh pemimpinnya. Itu yang mungkin saya bisa jawab. Yang jelas, semua pasti baik tergantung Terima kebutuhannya. kasih Paslon 4, terima kasih para pasangan calon.